Shalom semuanya. Setiap kali Allah akan mengubah zaman, satu hal pasti muncul. Bait suci. Dari padang gurun ke Salomo, dari Herodes ke akhir zaman, selalu ada satu pola yang tak bisa diabaikan. Dan itulah mengapa berdirinya bait suci ketiga bukan teori. Ini sebuah keharusan. Chapter 1. Tuhan selalu pakai pola konsisten di sepanjang sejarah. Dalam sejarahnya bersama manusia, Tuhan semesta alam bukanlah Allah yang bekerja secara acak. Ia adalah Allah yang memiliki pola. Polanya bisa diukur, dikenali, dan diandalkan. Dan salah satu pola terbesarnya adalah ini. Allah ingin menempatkan dirinya di tengah umatnya, dan ia memilih bangunan sebagai simbol hadiratnya. Mari kita mulai dari awal, dari gurun pasir, dari saat dunia masih muda dan Israel baru saja diselamatkan dari Mesir. Mereka belum punya tanah, belum punya raja, belum punya bait suci yang megah. Tapi mereka sudah punya perjanjian dan Allah berkata kepada Musa, "Buatlah kemah suci ini dan segala perkakasnya menurut contoh yang akan kutunjukkan kepadamu." Keluaran 25 ayat 9. Ini bukan tenda biasa, ini cermin dari surga. Desainnya bukan ide Musa, tapi pola dari langit. Inilah titik awal pola ilahi itu. Allah menyatakan kehadirannya. Umat membuat tempat kediaman baginya. Lalu era bergeser dan bangunan itu pun berubah. Beberapa abad setelah keluar dari Mesir, Israel sudah punya raja, tanah dan harapan. Di bawah kepemimpinan Raja Salomo, mereka membangun bait suci. Bukan tenda lagi, tapi batu yang kokoh dan emas yang berkilau. Panjangnya 60 hasta, tingginya 30 hasta. Struktur yang indah, tapi bukan hasil improvisasi. Ia adalah pembentangan pola lama dalam skala baru. Dan ketika konstruksi selesai, hal ajaib terjadi. Lalu awan, bahkan api, turun ke bait suci. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Kemuliaan Allah turun, api surgawi muncul. Doa Musa tentang kehadirannya di tengah umatnya menjadi nyata. Selama hampir 400 tahun, bait itu menjadi jantung rohani Israel. Sampai datang hari-hari gelap. Pada tahun 586 sebelum Masehi, bait itu dihancurkan oleh pasukan Babilonia. Kemuliaannya pergi, umatnya dibuang, dan pola itu berlanjut. Setelah pembuangan, Israel pulang, tapi bait suci tidak lagi seperti dulu. Bait kedua yang dibangun di bawah kepemimpinan Zerubabel sederhana dan tidak menyerupai kemegahan Salomo. Lalu Herodes, sang raja ambisius, memperluas dan merekonstruksi bait itu sedemikian rupa. Sehingga hasil renovasi itu dikenang oleh banyak orang sebagai bait suci ketiga. Walaupun secara teknis Alkitab tetap menyebutnya bait kedua. Yesus sendiri sering datang ke situ. Ia berjalan di pelatarannya, mengajar di dalamnya, dan bahkan membersihkannya. Namun dalam waktu tak sampai 1 abad setelah salib Golgota, bait itu hancur. Tahun 70 Masehi, pasukan Romawi merobohkannya batu demi batu, sebagaimana Yesus telah nubuatkan. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius 24 ayat 2. Yeskiel pernah melihat dalam penglihatan kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Yeskiel 10. Itu adalah tanda bahwa pemulihan selalu akan diiringi penderitaan, bahwa Shekinah Glory harus pergi dulu supaya bisa kembali dalam cara yang lebih sempurna. Chapter 2. Nubuatan dan tanda bait suci ketiga. Semakin Anda meneliti Alkitab, semakin banyak titik-titik nubuat mengarah ke satu lokasi. Yerusalem, Gunung Moria, wilayah letak tempat suci yang sudah hancur, akan bangkit lagi. Bahwa bait suci ketiga bukan kemungkinan, ia adalah kepastian.
Dalam kitab yang penuh visi tentang akhir zaman, Daniel mencatat sesuatu yang sangat spesifik. Ia akan meneguhkan suatu perjanjian dengan banyak orang selama 1 kali 7 masa. Di tengah-tengah 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan persembahan. Dan di atas sayap-sayap kekejian, didirikanlah si pembinasa. Daniel 9 ayat 27. Ayat ini sering dibaca sebagai ramalan tentang antikristus yang akan membuat perjanjian damai dengan Israel, lalu tiba-tiba membatalkannya dan menodai tempat suci. Tapi lihatlah apa yang diperlukan agar ini bisa terjadi. Harus ada perjanjian, harus ada korban harian, artinya harus ada bait suci secara fisik, tempat antikristus bisa duduk dan berkata, "Aku adalah Allah." Pola ini berlanjut dalam pasal-pasal setelahnya. Dalam Daniel 11 ayat 31 kita bisa membaca, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan Daniel 12 ayat 11 menambahkan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, akan ada 1290 hari. Perhatikan kata-katanya, ada korban harian, artinya bait suci berfungsi. Ada penodaan, artinya bait suci masih berdiri. Ada waktu yang dihitung dengan presisi, artinya peristiwa itu realistis, terukur, dan literal. Itulah kalender Alkitab untuk akhir zaman. Juga ada Paulus yang menulis tentang hal ini. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, ia memberikan deskripsi dramatis tentang antikristus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Perhatikan betul ayatnya, antikristus akan duduk di dalam bait Allah, ruang kudus tempat hadirat Allah seharusnya tinggal. Ia bukan hanya mengklaim otoritas, ia ingin merebut tahta Tuhan. Dan bagaimana dia bisa melakukan itu? Hanya jika bait suci sudah kembali dibangun. Jadi, jika kita percaya bahwa Yesus datang kembali setelah era antikristus dan antikristus harus duduk di bait suci dulu, maka jelas bait suci yang sekarang hancur harus berdiri lagi. Beberapa penafsiran modern cenderung mengambil jalan mudah. Itu hanya metafora. Gereja adalah bait Allah, bukan soal bangunan. Itu tentang kerohanian umatnya. Tapi mari kita renungkan. Jika nubuat tentang kelahiran Yesus di Bethlehem digenapi secara literal, jika masuknya ke Yerusalem dengan menunggang keledai digenapi secara literal, jika penyembuhan di Galilea terjadi secara literal, maka mengapa nubuat tentang akhir zaman harus diartikan secara simbolis? Alkitab menggenapi nubuat dengan cara yang sama seperti ia menuliskannya. Dan jika Alkitab menulis tentang bait suci secara detail, itu karena bait suci itu akan ada lagi. Chapter 3, Tuhan tidak bermain dadu. Tempat, ke waktu, ke penggenapan. Itulah pola Tuhan bekerja. Penulis kitab Ibrani berkata, ia, Musa, harus mendirikan tempat kudus sesuai dengan contoh yang ditunjukkan kepadanya di gunung. Ibrani 8 ayat 5. Dan itulah prinsip Tuhan yang abadi. Apa yang ada di bumi adalah bayangan dari apa yang sudah ada di surga. Allah tidak bertindak tanpa rancangan. Ia tidak menurunkan mujizat tanpa persiapan. Ia tidak mengirim Mesias tanpa pola yang jelas. Dan ia tidak akan mengakhiri zaman ini tanpa menggenapi pola yang sama. Dari awal sampai akhir, kita bisa melihat pola ini berulang-ulang dalam kitab suci. 1. Tempat, Allah menjadikan lokasi fisik, Bethlehem, Gunung Moria, Yerusalem. 2. Waktu, nubuat memberikan penanda waktu, musim, minggu nubuat, hari-hari tertentu. 3. Penggenapan, Allah bertindak, kelahiran Yesus, salib di Golgota, atau nanti penghakiman dunia. Mari kita lihat bagaimana pola ini digenapi saat Yesus datang pertama kali. Tempat, Bethlehem, sebuah desa kecil yang dinubuatkan Mika di Mika 5 ayat 2. Waktu, dinubuatkan juga di Daniel 9. Penggenapan, bintang bersinar, orang Majus datang pun tercatat.
semuanya terjadi seperti yang dijanjikan. Inilah pola Tuhan. Ia menetapkan tempat, menandai waktunya, lalu menciptakan penggenapan yang tak bisa dibantah. Sekarang bayangkan, jika Allah menggunakan pola yang begitu tepat saat ia turun ke bumi 2000 tahun lalu, apakah ia akan berubah saat ia mau datang kembali? Zakaria menjawab, pada hari itu kedua kakinya akan berpijak di atas bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 4. Yerusalem kembali menjadi pusatnya, dan di sanalah kita temukan prasyarat penting sama seperti masa lampau. Bethlehem harus siap sebelum kelahirannya. Salib harus tegak sebelum pemulihan dosa. Gereja harus lahir sebelum Injil menyebar. Bait suci harus berdiri sebelum kedatangannya yang kedua. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah penggenapan pola yang sudah dimulai sejak dahulu kala. Dan jika kita belajar mengenali polanya, maka kita juga bisa mengenali waktunya. Chapter 4. Apa yang terjadi pada dunia jika bait suci ketiga dibangun? Gunung Moria, Gunung Kudus yang semenjak dari zaman Abraham hingga kini tak pernah lepas dari konflik. Saat bait suci ketiga dibangun, ketegangan abadi itu akan mencapai titik didih. Maka Yerusalem akan berguncang, dunia akan terbagi, langit akan mulai membuka tirai untuk memainkan melodi terakhir, tanda bahwa waktu telah sampai pada akhirnya. Sesungguhnya wilayah bait suci hari ini adalah zona netral yang rapuh di bawah kendali Israel, tapi dikelola oleh wakaf Muslim, menjadi simbol pertentangan antara klaim agama-agama besar di dunia. Tapi jika suatu hari batu demi batu bait suci mulai terletak kembali di sana, maka ketegangan akan naik seperti asap api yang tak bisa dipadamkan. Pembangunan bait suci Yahudi ketiga bukan sekedar proyek religius, ia adalah seruan iman yang memicu badai geopolitik. Dan itu persis seperti yang dinubuatkan Alkitab. Yesus sendiri berkata, kamu akan mendengar tentang perang dan kabar-kabar perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Matius 24 ayat 6-7. Dan mungkin salah satu katalis utama dari semua ini adalah kemunculan bait suci Yahudi yang baru. Bait suci bukan hanya bangunan, ia adalah ambang antara dua zaman. Seperti kemah suci yang menandai era Musa, seperti bait Salomo yang mengawal zaman emas Israel, seperti bait Herodes yang menjadi latar salib Kristus. Bait suci ketiga akan menjadi ambang menuju kedatangan Yesus yang kedua. Ia ingin hadir di tengah umatnya, maka ia turunkan kemah suci. Ia ingin memperkuat identitas Israel, maka ia bangun bait Salomo. Ia gak ingin menyelesaikan era perjanjian lama, maka ia izinkan bait Herodes hingga Yesus datang. Dan sekarang ia ingin menggenapi akhir zaman, maka ia akan izinkan bait suci ketiga dibangun. Sebelum antikristus duduk di dalamnya, sebelum penistaan terjadi, sebelum langit terbelah dan sang raja datang. Sebagai pengingat, pembangunan bait suci ketiga bukanlah isu kecil dalam eskatologi. Ia adalah pintu gerbang menuju apa yang telah dinanti sejak salib Yesus. Dari Daniel hingga Wahyu, dari Paulus hingga Yehezkiel, Alkitab menjanjikan satu alur besar. Allah tidak meninggalkan janjinya. Ia tidak mengubah metodenya. Ia tetap setia pada polanya. Dan jika kita percaya bahwa Kristus akan kembali, maka kita juga harus percaya bahwa semua prasyarat rohani harus terlebih dahulu digenapi, termasuk bait suci yang berdiri lagi di Yerusalem. Jadi saat kita melihat para rabi mulai latih imam, sapi merah lahir, kelompok ortodoks siapkan bejana dan altar, jangan cepat-cepat menyangkal, mungkin inilah gejala
dari jam nubuat yang semakin sempit. Jadi, apakah Anda siap? Apakah hatimu sudah selaras dengan firman Tuhan? Apakah Anda sudah belajar melihat pergolakan dunia sebagai bagian dari rencana Tuhan yang sedang bergerak? Karena jika bait itu dibangun, sesungguhnya itu adalah awal dari pemerintahan Kristus. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.